Terjerat kasus narkoba, artis Dwi Sasono ditangkap polisi di rumahnya. Barang bukti ganja 16 gram turut disita petugas. Terlibat kasus narkoba, aktor Dwi Sasono ditangkap polisi. Dwi Sasono ditangkap di rumahnya dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Dwi Sasono ditangkap polisi berkat adanya laporan dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS tersebut, ditemukan ada sekitar 16 gram ganja yang memang baru dia terima dari seseorang. Ya, kemudian yang bersangkutan dibawa ke markas komando atau Polres Metro Jakarta Selatan sini untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan urin. Memang pada saat dilakukan pemeriksaan urin, DS ini positif. Saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Merespon permintaan rehabilitasi dari Dwi Sasono, kepolisian menegaskan proses hukum masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut Badan Narkotika Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain Dwi Sasono, selama masa pandemi virus corona, ada sejumlah artis ibu kota yang ditangkap polisi karena terjerat kasus narkoba. Di antaranya aktor senior Tio Pakusadewo dan pembawa acara Roy Kiyoshi. Artis senior Tio Pakusadewo ditangkap di rumahnya di kawasan Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan pada 14 April 2020. Sebelumnya polisi menggerebek kediaman Tio Pakusadewo dan menemukan paket ganja seberat 18 gram lengkap dengan alat isap sabu. Ini adalah kali kedua Tio ditangkap karena penyalahgunaan narkoba setelah sebelumnya ditangkap tahun 2017 dan menjalani rehabilitasi. Satu pengungkapan dari Subdit 1 Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Teman-teman dari pagi sudah kejar-kejar saya, memang betul. Selasa tanggal 14 April sekitar pukul 1 pagi tadi, di daerah Jalan Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan, ya, telah mengamankan seseorang inisialnya adalah IS alias TP. Yang beralamat sesuai KTP di Jalan Ampera, Rawamangun, Pasar Minggu. Tetapi tempat tinggalnya di Trogong, tempat TKP dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Selain itu, pembawa acara salah satu stasiun televisi swasta, Roy Kurniawan atau lebih dikenal dengan nama Roy Kiyoshi, ditangkap di kediamannya di Cengkareng Indah, Jakarta Barat terkait penyalahgunaan narkoba. Roy ditangkap 6 Mei oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dengan menggunakan APD. Dari hasil tes urin, presenter nyentrik ini terbukti positif mengandung benzodiazepin. Polisi pun telah mengantongi 21 butir narkoba jenis psikotropika sebagai barang bukti. Kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore, itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi. Dan pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat, itu ditemukan ada barang bukti psikotropika. Kedua artis yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba menjalani proses rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi penyerangan remaja di minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Polisi mengamankan 10 remaja pelaku pengeroyokan yang dipicu karena kenakalan remaja. Beginilah aksi brutal sekelompok remaja yang terekam kamera pengawas saat menyerang remaja lainnya di salah satu minimarket di Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa pengeroyokan ini, 2 remaja mengalami luka-luka. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim unit penindak kejahatan Polsek Tamalan Rea berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.
Satu persatu remaja pelaku pengeroyokan ditangkap polisi di rumahnya masing-masing. Ibu salah seorang pelaku pun histeris saat mengetahui anaknya dibawa petugas. Usai penangkapan, ke-10 remaja pelaku pengeroyokan selanjutnya digiring ke Polsek Tamalandrea guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada sekitar 10 orang pelaku yang telah diamankan. Pelaku tindak pidana kekerasan dilakukan terhadap orang ataupun barang atau pengeroyokan. Ya, ini motifnya setelah dilakukan pemeriksaan masih berupa kenakalan remaja. Akibat perbuatannya, ke-10 pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, komplotan pencuri spesialis sepeda motor terekam kamera pengawas saat beraksi. Polisi menembak salah satu pelaku karena berusaha kabur. Inilah rekaman kamera pengawas pencurian sepeda motor di Kelurahan Gunung Terang, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Berbekal keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas, tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung meringkus 1 dari 2 orang pencuri sepeda motor. Usai penangkapan, Jeffrey Saputra, pencuri asal Jabung Lampung Timur ini, dilarikan petugas ke rumah sakit setelah kaki kanannya ditembus oleh timah panas saat berusaha kabur. Pelaku terpaksa kami beri tindakan tegas terukur karena pelaku berusaha melawan saat akan ditangkap. Berdasarkan catatan kami, pelaku tersebut sudah lebih dari 10 TKP di Bandar Lampung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 kunci yang digunakan saat beraksi dan 1 unit sepeda motor hasil curian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman selama 7 tahun kurungan penjara. Sementara seorang teman pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Tak terima terjaring razia PSBB, pengendara mobil justru memarahi petugas Satpol PP di pos Bundaran HI Jakarta. Meski tidak terima terjaring razia, pengendara tetap dikenakan denda Rp100.000. Saya memang tidak pakai masker, tapi satu orang, Pak. Ini betul. Betul, satu orang dalam mobil. Tapi aturan masker harus dipakai, Pak. Saya ngerti, Pak, tapi masker dalam satu mobil, Pak, satu orang. Iya, tetapi ketika Bapak berkendara atau protes ketika kendaraannya terjaring razia PSBB di pos checkpoint Bundaran HI Jakarta Pusat Senin pagi, pria pengendara mobil ini memarahi petugas. Dirinya tak terima saat petugas memberikan sanksi denda karena salah satu penumpangnya yang tidak mengenakan masker. Dirinya berdalih tidak akan terpapar corona karena semua penumpangnya merupakan satu keluarga. Meski berkilah, petugas tetap memberikan sanksi denda sebesar Rp100.000 kepada pengemudi mobil. Dalam lingkungan saya itu dalam kaca tertutup. Karena saya pikir tidak ada lagi saya terkontaminasi mengenai virus dengan orang lain. Karena dalam satu ruang lingkup satu orang. Selain roda 4, petugas gabungan juga menindak pengendara roda 2 yang tidak mengenakan masker. Karena tidak sanggup membayar denda, pelanggar dikenakan sanksi sosial yakni menyapu jalan menggunakan rompi oranye. Banyak masyarakat yang membela diri merasa benar. Tetapi kami hanya menerapkan protokol COVID-19, di mana kepentingannya itu untuk orang banyak, bukan untuk pribadi. Kita tidak pernah tahu diri orang tersebut sudah terjangkit atau belum. Razia terus ditingkatkan hingga berakhirnya PSBB tahap 3 pada 4 Juni nanti, sekaligus sebagai persiapan menuju pemberlakuan new normal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga di Sika, Nusa Tenggara Timur mengamuk saat akan dites swab oleh petugas. Mereka menolak kedatangan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sika dengan merusak perabot rumah tangga. Sejumlah wanita di Pulau Parumaan, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini menolak dites swab oleh petugas tim medis gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sika. Mereka bahkan melemparkan sejumlah barang ke arah petugas dan merusak perabot rumah tangga. Tes swab dilakukan karena 2 kerabat mereka telah dinyatakan positif corona. Anggota TNI dan Polri pun diturunkan untuk mencegah aksi anarkistis akibat penolakan ini. Setelah dilakukan pendekatan oleh petugas, sejumlah warga akhirnya bersedia dites.
tracking kita kontak erat seluruhnya negatif, maka kita simpulkan tidak ada transmisi lokal. Maka new normal bisa dilaksanakan. Hingga saat ini, jumlah pasien positif corona di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mencapai 27 orang. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.